Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu nggak apa-apa, tapi kalau engkau penting, jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, lah tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitan itqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah. Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk. Saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis punya ingin tobat. Tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke. Dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah iblis atau aslinya terus. Asjuduhu maitan waqatla asjuduhu hayyan. Oh zaman urip aku ora gelem, pomene wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau. Iman sama beliau, tasdik sama beliau. Sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal. Karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan bisor. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Belum yang saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah.
Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Mala'il A'la sehingga mendoakan apa? Nah terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amatis syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah, sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya. Maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut mana. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtud Durar itu, wabihi qiwamus syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok. Yang penting sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan dah sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa Kiai, Kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu Kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikror kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu
pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Itu mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin, gitu. Kira-kira seperti itu mulai masalah. Setelah datang ke Irak, di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak serik, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, dia tak kayak nawang fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetoat. Berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih, berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Sokanya gitu. Bisa keren kayak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati ini. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam gitu. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu gak tahu etika. Jadi beliau ketika mau mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini enggak benar, logika itu enggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah? Masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika agak benar.
Tidak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, kamu nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rojuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rojul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Nggak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik, dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik, ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan, kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi, karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail, karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad, itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya, masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang gini enggak, karena pakai asumsi karena memang susah. Ndak misalnya memang tak bedai, tak beri yang ndak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat jika kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum?
Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedek. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Dan itu kriminalnya sampai Anda nafsu itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Sudah sama pernah dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir gitu. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sira barokah itu maksiat. Surana barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi yang mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, saya ulang lagi di luar masalah tauhid, itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sabah biqaumin fahuwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sabah biqaumin fahuwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua ijtihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu ijtihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya ijtihad dengan alatut ijtihad apa? Ijtihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami ijtihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh cara berpikir pokoknya itu karena kangen bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus.
Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa aja? Kasihan Allah. Terus kenapa aja? Unazzihu dzalikal jamala an nadzuri misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong gresik. Koyok gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Aku sungkan dadi kok gurih. Kalau sampean kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin fil baqa faqad ahabba ayyusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, ijtihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu akan saya halalkan, karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu li taklim karena mengajar atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik. Santri-santri ngopi, ini lil muamalah kan kasus ini. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya nggak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagain tak kok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Nggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau nggak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ini. Bisa faksul masail terus ini. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes ini. Apa mangan ini kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah,
Ya sudah, terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan musafir. Jadi bolehkah insya safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan, kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serah wongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ida-ida Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh. Tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu. Kadang ya gampang mangkel no. Misalnya begini.
Kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas. Sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas langsung lahir, langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Ora tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya kit atau lahmin, ya potongan daging itu aja enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkelno. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah, kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai mangkel. Apa ya? Sembrono itu masuk. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun menakid. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masuk sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk apa? Bayi meskipun tidak apa? Tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan ya, taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang, itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti tidak kepaliran sesat. Saya hanya cerita-cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu.
Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilii Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah, itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fi sholat apa fil qiyam? Loh, enggak, kalau fi sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal wat ujabha ya sujud. Tapi kalau murid Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warrubaten, wal qadamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhah, wal yaden, warrubaten, wal qadamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan, saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau, wayah tami itu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya. Nah, itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang Muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup atul jabah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup atul jabah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha. Kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih, harus fakih betul. Nah, mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalah ora kena.
Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Nah, rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah. Dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh gak tahu mikir itu. Alhamdulillah kan di situ itu. Lu coba niat sholat loh. Niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh itu wis tiga gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabi itu niat, nginep no niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megah. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kada. Yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khen tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kada apa dengan takrif definisi. Misalnya gini. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal nggak? Nggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Nggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngormat tamu. Cong tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan? Kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis. Apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita. Pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat. Kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi. Konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya, jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul
Usul fikih itu yang neliti itu. Mayas duku alaihi kada. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger ketelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini mana bitis sya'ri sampai ila somahe uzunehi ila dzakon. Terus mana bitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Mastur Roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajul Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan. Ya sudah, dunia aku selit. Apa guys, selilit mawon. Lah soal kadang, tapi kadang wong alim untuk salam template 1 juta, lah tukul untuk salam template 1 juta bolak-balik. Paham nggih? Lho nak soal kadang untuk salam template akeh ora wong alim tok, lah tukul untuk salam template. Pirang-pirang artis-artis untuk salam. Tapi anggap sepele, jangan pernah semua yang kita dapatkan dikompensasikan dengan dunia. Cadaleme Mbah Hasyim Asy'ari niku sering mijiti Mbah Hasyim. Kulo niki untuk sanad keng bapak. Dan niku tiap dalu jog sepuh nak wiridan ngeten tok. Engko nang ngene wae. Jadi cadaleme takok ya rawani, tapi ra takok janggal. Engko nang ngene wae. Suwe-suwe nganti tok murid Mbah Hasyim sing alim ya mok ngono tok nak wiridan wis sepuh. Engko nang ngene wae. Iku jari bapak, aku loh untuk sanad, aku tiru ya kena sanad, enggak nang ngene wae. Ya wis. Lah ya jebule artine iku alah kok wedi akhirat, darah pangerane tetap Allah, ujung-ujungnya mau ndelok kekuasaane Allah. Engko ora ngene wae, darah padha wae. Jebule maknane kok ngono dong, kok ora darah ngene wae. Maksude ki ning donya ya ndelok kekuasaane Allah, kira iso ngendhalekno, kok ning akhirat ya ana kekuasaane Allah. Kowe ya ora iso ngendhalekno. Ya mau akhirnya mau asyhadu, mau isane mau nyekseni, gak iso ngendhalekno ya anane mau nyek. Nah, berarti ke zaman ning donya anane mau arep-arep rahmate Allah, yo nganggo rahmate Allah, kok ning akhirat yo nganggo rahmate Allah. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi kira iso mlebu swarga mergo ngamalem, sing iso mlebokno swarga rahmate Allah. Zaman ning donya padha. Misale dhuwit ratusan miliar, tapi nak pangeran gak nggih banyu tak apa-apa. Kena banyu mbok tuku. Tapi banyu kan kena dituku, dituku rak nak banyune ana, nak pangeran buak banyu. Oleh goblok lho ora barbar bayangno tuku ora nak banyune ono, lah nak banyune dihilangkan. Mulane Allah cerita nang surat Tabarak qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Jadi mulai sakniki kok wiridan engko nang darap engko nang ngene wae. Nak wiridan iku kesuwen oleh mahamno Gusti sami mawon, agrape turu meneh Gusti sami mawon. Mesti. Lho ndak apa-apa itu nggih daripada kesuwen wau sing wau kula rubah nggih Gusti sami mawon. Nek agrape turu nggih Gusti sami mawon. Kok anak ora roh karepe anut Gusti sami mawon. Iku insyaallah nak niatem bener udah halal jannah. Ya perkarane ulama nek klimak yo kakuati, ngadepi donya yo kakuati. Jebule mau wiridane engko nang ngono wae. Engko nang ngono wae. Terakhir diceritani bapak pas sepuh-sepuh. Pas APK Budut. Bapak APK Budut sik guyon mek. Nggih guyon tenanan. Nggih terakhir dawuh wis ora usah sukses, aku husnul khotimah, wis ora usah sukses. Nggih perkara niki guyon. Enak malah mati jare ra urusan jare. Sebar. Ape maksiat yo ora iso, ape taat wis ra dikon salat, penak. Ate wong nak mati kan maksiat wis ra iso, wis ora dikon salat, penak lah. Dadi itu nganggo. Ya kan wis ra kon salat kan penak kan. Ape maksiat wis ra iso. Ya wis karek kegiatan
Pilihannya kan kemungkinannya ambek mungkar nangkir apa ambek malaikat Ridwan kan. Lah silakan Anda bersekutu ambek sapa kan. Tapi nak makom-makom Sayyidina Ali, makom-makom niku mboten kena hisab. Terus niku mun dawuhe pangeran ulama itu nanti gak kena hisab. Bukan karena ndak kena dosa mboten, karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah. Kula balen malih. Para nabi, para ulama, para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid, unsur jadi saksi ketimbang dia sebagai manusia. Kula baleni malih. Misalnya begini ya. Kalau sampean syahadat kan muni asyhadu. Asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Lah ulama yang lama berpikir wanane ning donya mau nyekseni Allah. Misale nak SBY guyu, wajar guyu dadi presiden duwe akeh. Kaya Ruhin ra di duwe kok iso guyu. Berarti apik tenan pangeran. Wong sugih iso guyu. Terus misale ra wong ayu anake akeh wajar anake akeh. Kok elek ya kok anake akeh. Kok bojone ya kok gelem misale terus akhire eling Allah jane kekuasaane Allah. Lah wong ayu diperkosa. Ya bareng delok ning Afrika, Miss Universe Afrika diperkosa lho. Kok ono wong ngono sing merkosa dari renge. Dunya kok anane-anane to. Cara perasaan wong Indonesia delok wong paling ayu ning Afrika kudu guyu. Wakil Miss Universe kok putih Afrika. Ben ayune nang ndi? Usma anane nyekseni to. Lah nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyekseni Allah iku ora dikei hisab. Bukan karena tidak punya dosa, dia lebih kuat sisi sebagai apa? Saksi. Lagu sing disebut wa yaqulul asyhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Sing kanjeng Nabi nate mau terus nangis itu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna wa haditha. Terus dimben nak ning mahsyar hen tak warai desain kiamat nak ning ora-ora mahsyar iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak? Sebetulnya dia punya salah tapi sak urip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat tapi ngisab yo bingung misalnya dekne maksiat yo Gusti pancen kula manusa ini dalam tu nafsi salah kula ge kathah mek jenengan sepuro. Engko misalnya dekne taat yo ora ujub. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula. Kan malaikat bingung ngadepi ini kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ora ono hidayate jenengan. Ora apik. Engko pas dekne salah langsung Robbi ini dalam tu nafsi. Jadi enggak ada alasan untuk dihisab. Karena dekne uripe dintekno nyekseni kekuasaane Allah mbek rahmate. Lah niku jengben panitia kiamat. Dadi saksi. Bareng dadi saksi terus niki gambarane teng kitab-kitab mboten gawean kula. Terus wali-wali yang wali-wali biasa yang enggak alim, yang wali-wali kebanyakan ndak alim ini. Kon mlebu swarga, udkhul, masuk swarga. Lah pas ulama itu dindek mbek pangeran, kif. Kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus penyafaati. Aku lho ora ditanglet lan jenengan Gus. Aku wedi ra iso bali mlebu ayo. Malah lara dalan. Ya naruhen parek golane gampang. Lah nek aduh. Ampun ngoten Gus yo ora ngono daripada resiko. Daripada resiko ora iso napa? Ora iso bali ora ora dalane. Ya tapi itu nyata, menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah, yang bisa tahu logika Quran apa hadis. Lho nggih to nak wali kan biasanya mau ibadah, wiridan, para pangeran. Tapi nak ulama mboten duwe perhitungan. Duwe napa perhitungan. Bahkan sampean tak ceritani. Ulama ku nak ngelola syahwate, iki syahwat tenan syahwate wong lanang wong wedok. Iku wae dadi alat taqarrube ila Allah. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe sahabat. Nak sing Islami kepen wayah, kepen poligami, kepen jajal wong sing macam-macam. Iku sing Islami kepen wayah misalnya. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar yo. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang iku bojo sita ya kurang tenan. Tetap jadi Islami. Akhirnya kowe gak janggal mbek para nabi. Paham ya? Tapi nak kowe ora ana imane, ora ana Islami. Terus nyifati Nabi Muhammad jari hipersek kayak kasus yang barat-barat ini.
Mulane Nabi paling ra seneng mbek wong Khawarij. Wong Khawarij iku khusyuk nganti janggal anane Kanjeng Nabi. Mulane saking buak syahwat, buak donya malah akhire korbane janggal mbek Kanjeng Nabi. Paham sing maksud? Mulane elek-elek wong napa Khawarij. Wong ngaku iman kok janggal mbek napa? Nabi. Misalnya ngeten iki tak rungokno tenan terutama sing khusuk-khusuk. Nek kepet gak dadi wong Khawarij. Zaman Nabi Sugeng wis dawuh elek-eleke wong Khawarij. Ya elek-eleke wong napa? Khawarij. Padahal mereka yaqra'unal Qur'an. Rata-rata orang Khawarij itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirahum. Qur'an iku ora mlebu ning dadane. Wong teng tenggorokan wae ora liwat, meneh dodo. Yamruquna minaddin murukas zahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam kayak keluare anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Qur'an kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Lha iku repot. Misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain, nggih perang napa Hunain, itu untuk ghanimah banyak. Ghanimah banyak itu yang baru Islam 1 bulan, setengah bulan, bahkan ada yang Islam 2 hari, bahkan ada yang Islam belum sholat. Mergo Islam saat itu juga. Dikei wedhus ana sing 100, ana sing 200. Orang-orang Ansor yang rumat Nabi zaman diusir dari Mekah, paham ya? Itu gak dikei apa-apa be Nabi. Orang Ansor karena imannya kuat tidak protes, biasa. Tapi ada orang faja'a rajulun ghairul ainen mripate cekung mendelik rambutnya keriting kan sepurane ning sifat itu memang ono sifat ono keriting. Aku yo ora roh. Kenapa anggere wong nakal ning hadis iku jajal ki sifate napa? Keriting. Terus iki wong nakal ki, saya itu enggak tahu sirinya apa, enggak tahu. Ghairul ainen. Terus bilang begini, "I'dil ya Muhammad." Mat kowe nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya, masih ndak nanggapi. Wa may ya'dilu idzalam akun adil. Nak aku ora adil sak donya sing adil sapa? Orang itu masih ngomong. Inna hadza atiyatun lam yuksad bihi wajhu. Iki ku peparing sing ora niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Sekali ada sahabat kalau di hadis itu Khalid bin Walid dia tersinggung bilang, "Da'ni adrib unuqah." Mbok kula beri izin untuk menggal orang ini. Kata Nabi, "Jangan." Setelah itu orang itu balik kanan gitu mire nggih, bareng mire kata Nabi, "Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiruhum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramiyah." Iki sok ben akeh wong sing iso ngaji turunane wong saleh-saleh tapi ora islami blas. Mergo saking saleh malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane rata-rata kiai ngalim-ngalim ora pati seneng khusyuk nemen-nemen bahaya. Khawarij jadi napa? Khawarij. Mergo logika nubuah ngeten. Saiki tak bedhe ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean Khawarij itu neraka tenan. Misale Ruhin nderekno ngaji kula mulai kula kontrakan. Mulai kula kontrakan cek wong 20 iki ya iki cah kriting pun nderek. Paham gitu misale. Terus ngaji wis nganti saiki cek ngaji. Menawa nganti mati. Nah terus Mustafa misalnya ngaji lagi 2 dino, 3 dino. Oh, Nabi itu kadang pakai logika nubuah. Nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman, ra perlu diservis duniawi. Tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi. Sehingga Nabi ngendikan iki tak kei ata'allafuhum alal Islam. Ben dekne melihat Nabi Islam itu baik mergo lumo. Tapi nak imane wong Ansor sing wis kawak-kawak iku imane wis mantep. Dadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuah. Logika napa? Nubuah. Tapi logikane tiyang wau sing ghairul ainen wau sing tiyang Khawarij gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke Khawarij, goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoke ngene, nek sing perange tenanan Islami suwi kudu entuk akeh, sing Islami anyaran kudu entuk sithik. Lah lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lah iku keliru, cara nubuah keliru. Kelirune ngene. Nek wis Islami suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek mbok kei dhuwit. Iku logika nubuah. Ngene iki logika
Kula baleni, wong Ansor ngrumat Nabi wis suwi, imane wis suwi, kontribusine wis ya wis keben ben tabungane ning akhirat. Jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang. Ben terlatih ikhlas. Dadi Nabi nang ngeke wong Ansor malah pikirane kuwatir batal lo ngamale. Tapi orang Khawarij cara berpikir gak ngono, nak sing suwi tambah paling Lah lucune kita sing mukmin lah sering berpikir koyo Khawarij. Ya ku paling bahaya. Ya kudu lama sing kecangkeman ngeten iki kudu lama ngomong terus ben wong memungkinkan logika nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Mulane kudu tobat sing ngaji kula teng mriki kudu tobat. Wong kudu kadang nganggo logika nubuwah. Contoh gampang kowe mbek anak le, contoh paling gampang. Anak mulai cilik mbok rumat. Urung iso mlaku mbok rumat. Disusoni ibu mbok rumat macam-macam, bojomu mbok rumat macam-macam. Engko SD mbok sangoni, engko SMP mbok sangoni. Lho latihan omah-omah mbok gawekno omah. Lho tekan mergawe gagal mbok subsidi. Orang yang biasa heroik begini itu tidak pernah kecewa mbek anak. Anane mau kepen ngekeki tok. Ya anane kepen ngekeki tok. Coba sekarang saiki anake wis umur 40 tahun terus mapan. Mapan mulai ngekeki dhuwit wong tuane dikei 2 juta. Januari dikei 2 juta, Februari dikei 2 juta. Maret rasa bukai, jajal tes saya. Maret rasa bukai, enggak terus biasanya dikei ke ora. Padahal puluhan tahun beliau heroik tukang ngekei, gak pernah ngeluh. Tapi saiki biasa dikei ping pindo mentale wis tomak. Itu nyata apa ndak? Ndak sama jawab, nyata apa ndak? Nyata kan? Lu cek menuso cek gampang dari mental heroik puluhan tahun dibatalkan hanya 2 kali di servis. Bulan ketiga anaknya mau tomak. Ya orangnya aja jawab apa? Ya orang. Lah itu Nabi tidak ingin orang Ansor menjadi bermental tomak. Berarti kecerdasannya Nabi mbek Khawarij adoh napa adoh? Adoh sekali. Misalnya aku kancanan Mustafa mulai melarat kancanan. Nganti saiki misalnya ra iso ngekeki aku, misale. Ya rasa guyu biasa wae misale. Misale, gua kan melarat permanen to misale. Misale. Terus suatu saat ngekeki aku, nak cara aku musibah. Takut saya toma. Wong dhisik ora tau ngekeki aku ya aku wis seneng kok saiki ngekeki barang, jangan-jangan kok senengku krana ndekne ngekeki kan malah bahaya. Lha iku nak ulama ngerti tenan, mulane sekali aku dikeki Mustafa tak anggap utang ngono ae. Tak sahur kapan-kapan namus menika. Lah tapi sing biasa ngekeki ya keben ra usah diservis biasa ben latihan ikhlas. Lah itu logika nubuwah. Logika nang Khawarij ora sing berjuang akeh ya kudu entuk akeh. Lho berarti berlatih nglatih wong Islam berkompensasi mbek materi. Wong jare jihad li ilahi kalimatillah saiki latihan mbok kompensasi. Waktu gale wong tuwa biasa ngrumat anak, pertama ikhlas piye meneh anak, piye meneh anak. Bareng wis tuwa kulino di servis, ambek wong tuwa kok ngono padahal geknane tak kei terus kok saiki lali. Lho zaman rung dikai malah orang ngono cara berpikir. Cek gampang ya manusa rubah justru setelah diberi. Lah iku manusa. Wa kanal insanu zaluman jahula. Cek goblok. Lah mesti nek esuk nikmat ku tambah apik iki ora tambah elek. Kowe tahu belajar ilmu ngono. Lah iku bedane ulama ambek ora paham. Amalane penting ngaji be ulama penting karena apa Nabi gede wong Khawarij. Wong Khawarij iku sing ngukur keadilan mbek kecerdasane manusa ora ana bau nubuwah. Peristiwa itu berlalu. Ketika era Abu Bakar tenan. Ahlu Badrin iku Kanjeng Nabi nak muji Ahlu Badrin sundul langit. Sampai Ahlu Badrin didhawuhi Allah ikmalu masyitum faqad ghafartu lakum. Wis kelakuan piye wae mesti disepuro pangeran. Mergo saking pentingnya peristiwa napa Badar. Iku Abu Bakar, iku Ahlu Badrin misalnya dadi satpam, mbok dadi bupati, mbok gubernur, iku gajine padha mbek wong Islam anyaran-anyaran iku. Diprotes mbek Umar, ya Abu Bakrin ini ndak adil. Wong sing prestasine koyo ngono dilem Nabi kok gajine padha mbek wong Islam rong dina. Jare Abu Bakar jawabena, ya Umar fadluhum indallah. Fadole mereka iku indallah, keutamaane mereka kok sing gaji pangeran, tapi ki ning donya jabatane padha, gajine padha. Paham ya? Jabatannya podo, gajinya podo. Mulane kula suwun sing ngrasa alim niku nggih nganggep iki ning donya. Mulane kula niku alhamdulillah boten nate bakas
jenengan hormat kula napa mboten, nyervis kula napa mboten nate terlintas teng ati kula. Nak pancen aku ngalim tenan, lanang tenan ya fadli indallah. Engko ganjaranku ning pangeran. Paham nggih? Fa ajruhu 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Nak teng Yasin apa illa 'alal ladzi fatarani. Ya sudah, dunia aku selit. Apa nggih selilit mawon. Lah soal kadang, tapi kadang wong alim untuk salam template 1 juta, lah tukul untuk salam template 1 juta bolak-balik. Paham nggih? Lho nak soal kadang untuk salam template akeh ora wong alim tok, lah tukul untuk salam template. Pirang-pirang artis-artis untuk salam. Tapi anggap sepele, jangan pernah semua yang kita dapatkan dikompensasikan dengan dunia. Ya. Kula baleni malih iku Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing lama heroik menjadi tomak karena diservis Kanjeng Nabi. Mun anjenan buktekno njing ben nak pun dadi rasane dadi wong tuwa. Sampean duwe anak mbok rumat nganti umur 40 tahun, mergawe mbok modal lho bareng wis mapan mulai ngekeki kowe. Januari mbok kei 1 juta, Februari 1 juta, Maret aja kei. Engko wong tua mak terus. Lali aku saiki katut bojone. Lho zaman dekne nyubsidi kira tau ngeluh padahal kelangan duit. Lho iki sekedar gak dikei kan gak ono sing kalong kan? Lho sekedar gak diberi kan gak ada yang kalong kan? Kok wis protes padahal zaman kalong duit. Gak protes, iku menungso. Sifat heroik itu mudah batal nak dilatih tomak. Paham mulane sampean kudu ngaji, iku pentingnya ngaji. Ben sampean ora duwe logika khawarit, gak di logika apa? Warung Kanjeng Nabi ngomong ikdil ya Muhammad, mat kowe sing adil. Nabi cek sempat guyon. Nak aku adil ning donya sing adil sapa? Ya ya mat wong sakmono iki perange luwih suwi imane ora mbok kae, iku sing Islam anyaran mbok kae. Nabi ya sempat ngendikan itu tadi. Aku percaya be imane wong Ansor. Ada uhum ila imanihim. Mulane ra usah tak kei, tapi nak iki wong-wong Islam anyaran ata'allafuhum alal Islam. Nah, mulane terus ning zakat dilebokno wal muallafati. Lah nak nganggo logika ngono lah wong tukang masak rantuk akeh. Kula nu duwe guru, duwe bapak. Mbah mun nak dituamu yo dihormat tenanan. Bapak nak ditamu dihormat tenanan. Lah nganggo logika ngono, kok enak tamu ra melok masak, melok mangan, ajur kabeh. Lho nggih to kalau pakai logika khawarit kan? Paham ya? Lho iya to, saiki sing paling kangelan masak cah dalem apa tamu wis jawab ae. Cah dalem, sing kangelan nganti bludhu sapa? Tamu lagi teko arek mangan. Kok gak melok ngresiki pisan. Lha kan kula khawarit to kurang ajar kowe sama melok masak ora melok ngresiki ya ora edan kabeh to. Lah kira-kira nak khawarit urip logikane ngono iku. Paham ya? Lah sesuk bojo mbok kumpuli ra gelem, ra malah dayu malah ngrusak. Repot malah aku. Ora melok gawe luluran, ra melok apa, melok napa? Ngrusak. Malah repot. Paham ya eling-eling ya. Dadi pentingnya ngaji ngoten. Dadi lama kenapa wali-wali songo itu kayak begitu? Iku logika nubuwah. Nah saiki wong-wong Islam piyambak katut LSM, nganggo logika khawarij. Logika khawarij ngoten niku, misale wong wis tau presiden niku sawangane kudu presiden. Nah cara kula malah tak walik, justru saya anake presiden niku ora usah ambisi dadi presiden, wis tau nek mati. Lah sekarang misalnya ya, orang yang sempat jabat presiden sama-sama pahlawan. Kan wis enak, sararane presiden tetep enak lah, jabat nang istana difasilitasi negara. Tapi yang lawan Belanda, Jepang yang terus mati ora sempat jadi presiden. Iku ora tau untung. Kudune anake luwih berhak. Nah, tapi kan nak muni berhak yo keliru. Wong sing ngene iku ora bapakmu tok. Pirang. Tapi luwih keliru sing wis anake presiden terus ngrasa berhak dadi presiden mergo bapake. Kudune kan bapake wis entuk, anake ora usah kan kudune ngono. Lah logika itu sama-sama mungkin. Sing presiden anake presiden ae mergo sing wis bapake presiden dadi pengalaman. Tapi logika juga bisa dibalik. Yang ndak anaknya presiden gentenan. Paham ya? Kalau pakai logika kan bisa diwalik-walik kan? Tapi kalau pakai nubuah ndak begitu. Sing paling maslahat kanggo langsungi agamane Allah endi? Lha iku nubuah. Jadi pikiran tadi ditinggalkan semua endi sing paling maslahat li ilahi kalimatillah. Ya ternyata tadi Nabi di perhitungan wong Ansaru biasa heroik, biasa pahlawan. Ora usah dibatalno dadi mental tomak. Mulane wong Ansor gak dikei. Paham ya wong Ansor mboten napa? Tiga ilah itu paling angel nih hukum Islam karena kita ngelola santri lah sing ijek koyok khawarit ya pirang-pirang tapi orang anti khawarit sing kafir guys
Ya khawarit sing ngoten niku wau sing ya sing sedengan lah, sing sedengan sing. Angel tapi angel. Wa yujiru kulman utai sapa biadi kang iku ana ing tangane man malakutu kulisen utawi kerajaane saben-saben siji miku kulisen wa ta uta ta balagati koran balago. Wa teman yujiru iku nyelametna sapa man wala yujaru lan ora perlu diselametna sapa ali ngatasé man. Manane yahmi tegese ingkang jaga sapa waleh lan ora perlu den jaga sapa ali ngatasé Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh saya kulo napa saya kulo nalillah. Saya kuluna bakal ngucap sapa kabeh Allahu ta iku Allah. Nak lillahi uta iku kabeh lillah. Wa fi qiraatin lillah bilamil jarin. Maksudnya sing ngangge qiraah asabah niku namung sing kedua terakhir nggih. Saya kuluna lillah, kalau saya kuluna lillah. Mboten sing awal napa? Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Saya kuluna napa? Lillah. Nah niku semua sabah baca lillah, tapi yang kedua terakhir, yang kedua napa? Terakhir. Fil maudhi'aini niku wonten sing saya kuluna wa ana sing saya kuluna napa? Lillah. Jadi sabahnya hanya yang di dua terakhir. Nadzoron krono ningali ilan makna maring sak temene makna iku man wong lahu kang tetep kediman mau te perkara dikira kang disebut apa mah. Kul ngucap sira Muhammad fa'ana tusarun. Fa'ana moko hale kaya apa tusaruna den sihir sira kabeh. Tuhdauna tegese den bodoni sira kabeh wa tusrafuna lan den inggono sira kabeh anil haqi sange hak. Rupane ibadatillah nyembah Allah te wahal sinawa. Kaifa hale kaya apa tu khayalu den khayalna lakum geti sira kabeh apa annahu. Sak temene ibadah utawa nyembah ning Allah iku batilun ku dadi barang batil. Bal atainahum balena kana ingsun ing wong akeh bil haqi lan barang hak bisidki tegese barang hak. Wa inahum lan atem wong akeh ulaka dipuna tinegara kabeh fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah taala. Fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah taala. Di kula suwun nggih jenengan ngaji kula niati ngangge logika nubuwah. Mriki kula mboten sombong niki kita hadis bi nikmah. Kula maos hadis niku kathah sanget. Kula nu maca hadis kathah ora kok gagah-gagahan ben diarani alim mboten. Kulo di kepentingan ben lebih sering ngerti logika nubuwah, ben lebih sering ngerti logika nubuwah. Karena otak kita ini tercampuri mbek yang sering kita lihat. Tapi nak sering maca hadis terus ribuan kan sesuai ngerti, terpola dengan logika logika nubuwah. Misalnya ngeten contoh gampang ya, ini yang tidak kita duga. Kanjeng Nabi itu ya manusia, butuh makan. Pas bado mucal teng masjid. Nabi itu didhawuhi Aisyah bahwa masih ada sampil kambing untuk Nabi. Walhasil pas Nabi ngaji itu ada orang miskin minta terus sama Aisyah dikasihkan. Ya spontan. Terus biasa lomo. Ketika Nabi kondur tanya, "Ya Aisyah, saya katanya mau kamu kasih makan." Terjawab Aisyah, "Wah itu ya Rasulullah sudah habis tadi tak kasihkan orang miskin." Mestinya dugaan awal kita kan cara kita khawarit. Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya ngono. Cara kita napa? Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya. Apa bojo apa wong liya? Khawarit napa? Tapi Nabi oleh ngendikan malah lucu, oleh ngendikan nubuwah tenan. Ya Aisyah kamu salah. Sing mbok kayakno sing ijek abadi, mergo dicatet ning langit. Iku sing ijazah. Melan terus Nabi ngendikan masyhur itu, wa halaka mimmalika illa ma akalta fa afnaita wala bista fa ablaita wa tasaddaqta fa abqaita. Lan jare kanjeng oh rasa iku sing ijek sing mbok sedekahno sing ijek mergo dicatet ning langit. Akhirnya ulama terlatih, mulane ulama ku nak sekali sedekah niate ku nabung malah mergo sing ijek ya iku. Sing ning omahmu iku malah ra mesti ilawah, tapi nak sing mbok kekno wong mbok sedekahno iku sing ijek. Mergo dicatet Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin wa tajiduhu indahu. Lha iku nubuwah. Cara nganggo khawarit, wong liya mbek bojo kok didhisikno wong liya kowe bojo apa? Itu logika nubuwah. Misale ke dadi kiai ana santri nakal, ana kanca ngecewakno. Nah logika nubuwah mbek pangeran dilatih sabar. Tapi nek nganggo logika setan, gak ngregani kiai. Iku santri model apa? Ya santri model ngetes. Wong kok tak ora tau di logika nubuwah. Mula logika itu logika nubuwah, dilatih. Ya dilatih, memang harus dilatih. Wong tiang Ansor nganti isin ambek Kanjeng Nabi. Mergo gara-gara ngeten. Ya Kanjeng Nabi ya ono senine, ya ono lucune. Cara kula njen setuju mimpin ya kudu ono lucune. Dadi bareng Nabi setelah memberi penjelasan itu, bedui-bedui sing lagi Islam kan mbek Nabi dikei unta terus mulai, untane dituntun mulai. Dikei wedhus yo, terus tuntun mulai. Barang wis bar wedhuse kabeh sudah mulai kabeh wong Ansor jek mbek Nabi. Terus Nabi gawe dawuh,
Kulo cek apal teks hadis ini riwayat yang di Musnadu Ahmad. Amatardona ya maksarul ansor. Ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Delok le. Wong-wong padahal aku jek ono. Lah aku lho Rasulullah Muhammad jek ono. Tak kei wedhus do mulai, tak kei unta mulai. Delok le. Angger entuk unta entuk wedhus nabine ditinggal. Lah aku esuk ben mulai mbek aku. Mulai mbek aku mbek wedhus. Wah asor wong yo milih mbek jenengan ya wis akhire Nabi mulai bareng wong napa Ansor. Dadi akhirnya wong beduwi untuk wedhus, untuk unta, wong Ansor untuk Kanjeng Nabi. Iku sedekah Rasulullah ketika hajjah wada, Nabi sempat pidato al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing uripi kowe ya wong Ansor, aku sok ben mati ya bareng kowe. Lalah Kanjeng Nabi disarekno teng Madinah musyarrafah. Ora disarekno ning Mekah. Mergo wong Mekah ku bedua. Untuk wedhus ya mulai untuk unta mulai Nabi di baroe ngaji-ngaji sik ta apa iku ora langsung mulai berarti wedhus mulai. Ansor ora lha iku terus masyhur pidato Nabi amatardona ya ma'syarul ansor ayyarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Akhirnya Nabi wangsul teng Madinah bareng sahabat Ansor. Saiki dadi barokah wong Madinah sugih mergo ana sareane Nabi. Cara ana sareane Nabi Madinah iku tutup. Mergo ora ana ibadah haji sing terkait tanah Madinah. Semua ibadah haji rak seputar napa? Berarti wedhus mek Kanjeng Nabi barokah awet ndi? Nah, iku logika nubuwah. Padahal orang Ansor sempat terprovokasi logika Khawarij, tapi mereka cepat sadar. Ya mereka cepat napa? Sadar. Dadi kula suwun jenengan dengan saya dengan jenengan kudu di logika napa? Nubuwah. Misalnya disalami template santri sanggep bae santri latihan sedekah muga-muga barokah. Nah ana sing ra salam template sanggep bae kiyaine latihan sabar ya barokah. Padha barokah. Nak cara kula nggo ngiringakno hisab padha enake. Artinya nak untuk salam template kang ngiringakno hisab ra diamuk bojo anak mergo kiyaine iso urip, paham ya? Dadi iku yo ngiringakno napa? Hisab. Lah ya misale kiai ra untuk salam template blas terus anak bojone kelaparan kan ditakoki pangeran. Paham? Gara-gara nyai iki kalau anak bojo kelaparan kan yo repot. Tapi nak kabeh wong salam template engko yo dihisab pangeran mbok gopo wae ngene. Artinya sing alami ngene sedengan pas pokoke sedengan mun bener kabeh. Soale anggere nganggo logika nubuwah kabeh napa bener. Iku logika nubuwah. Paham kowe di bojo yo ngoten. Kowe nak bojo damai iku ngamalem ngenteni mbok sedekah. Mbok nafakoi lagi untuk ganjaran gitu. Tapi nak bojom ngamuk, sabar tok ora modal untuk ganjaran. Ayo abot di. Cara aku abot sedekah, aku sering ra ndek dhuwit, dadi nak kon ngamal ngenteni ngetokno dhuwit abot. Tapi nak bojo ngamuk, kowe sabar, gak modal untuk napa? Ganjaran. Lho dikandani kok ora siap. Mboten napa-napa dilatih. Lho memang di antara ibadah kan wal kadhiminal ghaidha kan ngendhalekno napa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Iku jelas abot kan sedekah ora di dhuwit. Tapi nek wal kadhiminal ghaidha kan gak modal. Ngempet emosi wal afina anin nas gak gampang tersinggung. Tapi wong saiki nganggo logika Khawarij. Jamu wong wedok gak diomongi, mari nelucak gak ngregani wong lanang. Wong wedok gak ngregani wong lanang. Tapi apa ana regane iku masalah rega-reganan. Paham gitu, terus kula suwun logika Khawarij itu dihilangkan jauh-jauh. Dilatih ngangge logika napa? Logika napa? Nubuwah. Mulane kula sering maca hadis asline mboten kok kepen darani alim mboten. Kula ndek kepentingan gada niat supaya terbiasa atau familiar dengan logika napa? Nubuwah. Misalnya Sayyidah Fatimah niku rak miskin. Saking miskine niku tangane ngapal. Niku bareng sering ngapal Sidina Ali ku sakake, ya Fatimah saiki bapakem iku untuk budak akeh, mbok kowe njaluk. Engko ben kowe tanganem gak ngapal. Sayyidah Fatimah ini ora seneng, ora kepengin, mergo dekne zuhud banget. Akhire sowan Kanjeng Nabi, matur ya Rasulullah niki tangan kula ngapal ngeten-ngeten jenengan sukani budak di pembantu kersane tangan kula boten ngapal. Jawabe Nabi, "Ki tak kei sing luwih apik timbang budak." Maca tasbih ping 33, maca tahmid ping 33, maca takbir ping niku luwih apik timbang kowe ndek budak. Fatimah ya nampa ya ora janggal. Mergo padha logika napa? Nubuwah. Cara kowe apa hubungane? Urip. Apa? Dadi wong tapi harus dilatih, cocok ra cocok dilatih. Ya cocok ra cocok napa? Cocok ra cocok napa?
Dilatih. Sesuai kulino. Kados kula niku sesuai kulino. Iku logika napa? Logika napa? Nubuwah. Dadi wau kados wau ketika bojomu dhuwit dikekno wong utawi daging dikekno wong, jawabe Kanjeng Nabi napa? Iku kliru sanak mbok arani ilang. Mergo sebab sedekahno iku sing napa? Abadi. Kula waca ana hadis e wa halaka mimmalika illa ma akalta fa'afnaita. Sing diarani rezekimu ya mbok pangan terus entek. Lah nek sing mbok tinggal diwaris anak. Lah anak gak wong liya, lah mantu. Lah anak pegatan. Ora ana sing roh, tapi nek sing mbok pangan dadi rezekimu. Klambi mbok nggo nganti rusak. Wa tasaddaqta fa'abqaita. Utawa sing mbok sedekahno lha iku abadi dicatet Allah Subhanahu wa taala. Berarti saiki nek kowe sedekah iku duwe ilang apa sing duwe ijek? Duwe ijek. Dadi dilatih. Lah nek kowe darani sedekah terus duwe ku ora entek, khawarit berarti mergo gak ora logika nubuah tapi logika napa? Warin pun walam. I don't know.